Ada yang saya bilang begini, Nal, lu lebih keren deh, pakai jas, pakai dasi, jadi trainer daripada jualan capcin katanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Semai Media, bagian dari Semai Group dengan saya Widi. Di video ini kita melanjutkan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Zainal, ownernya Frezo, serbuk minuman kekinian. Kita akan bahas mengenai pemasaran, strategi, dan yang lebih penting lagi tentang kegagalan. Mostly saya menggunakan digital marketing, Mas. Jadi Facebook, Instagram, Google Ads juga kita pakai. Tapi karena saya ngelihat bahwa strategi saya adalah jualan grosir atau jualan dalam partai tertentu, saya lebih banyak menggunakan Google Ads. Kenapa? Jadi orang yang memang berniat mencari bisnis, lebih khususnya adalah bisnis yang bergerak dalam bidang produk makanan atau bahan baku minuman. Dan saya rasa ini sangat efektif dengan era kekinian dan sangat menghemat biaya. Kita nggak perlu banyak invest orang buat kanvas, muter keliling-keliling masarkan offline. Bisa jadi jarang orang datang ke sini, Mas, untuk cuman tanya-tanya. Bahkan saya menginstruksikan tim sales kami, kalau orang datang ke sini memang yang sudah hot prospect, yang sudah berniat beli, cuman pengen lebih pasti ngerasain produknya, ngelihat kemasannya. Nah, alhamdulillah di saat teman-teman pada pusing juga, kami justru dapat berkahnya di 2 tahun terakhir. Puncak penjualan saya di pandemi, Mas, bulan Oktober tahun kemarin. Justru penjualan terbesar dalam 7 tahun saya berbisnis. Saya juga heran, kok orang lain pandemi, ini kami harus lembur. Kami harus waiting list sampai 2 minggu untuk menunggu produk. Kalau saya lihat begini, jadi orang banyak di PHK, banyak orang pengangguran, terus punya sedikit modal, dia cari bisnis yang sekiranya modal tidak besar, untung lumayan, expirednya lama. Kalau kita mau bisnis makanan nih, misalkan bikin rice box, atau bikin ayam bakar, ikan bakar, atau ala Korea kayak sekarang misalkan, itu kan ada masa expired, perlu penyimpanan, punya freezer, punya cold storage yang cukup besar, investasinya makin mahal. Dan itu saya temuin banyak sekali orang akhirnya pada bisnis minuman di mana-mana karena ngelihat mall juga dibatasin, mereka bikin di pinggir jalan, bikin di rumah. Itu, Mas. Dan resikonya juga rendah. Resikonya rendah. Ya kalau kita bermain di blue ocean strategi atau strategi yang nggak pernah dimainkan oleh kompetitor. Kami punya blue ocean strategi 2, Mas. Yang pertama fokus di grosir. Jadi orang beli eceran di kami nggak bisa. Minimal beli 100 kilo. Dan kami konsisten dari pertama mulai bisnis. Dan banyak pemain-pemain yang nggak konsisten. Kalau ataupun dia jual retail tapi pakai merek yang sama. Kalau saya tidak. Pakai merek yang berbeda kalau mau jualan eceran. Begitu orang ketemu website grosir powder, udah jelas nggak bisa beli eceran. Dari namanya aja grosir. Dari namanya udah grosir. Oke, siap. Terus kedua, kami punya varian paling banyak di Indonesia, Mas. Kita punya 482 varian rasa. Dengan sistem produksi yang kami lakukan, made by order. Ini rasanya mungkin kompetitor agak sulit untuk bisa melakukan cara yang sama dengan memproduksi lebih dari 100 varian rasa aja mereka pusing, apalagi ini 400. Sebenarnya varian sebanyak ini jadi banyak kenapa? Karena kebutuhan reseller, kebutuhan konsumen. Ketika ada tren permen karet, kita akhirnya produksi permen karet. Nah, itu kan karena tuntutan pasar. Ketika ada booming es kepal Milo, kita bikin varian baru es kepal Milo. Jadi sampai segitunya kita bisa harus punya inovasi produk yang bisa membuat customer itu ketagihan. Nah, positioning kita di situ. Jadi product leadership, bagaimana kita menciptakan produk yang ketika orang minum produk kita bikin nagih. Oh, sangat penting. Dari pertama kami harus mengurus izin, waktu itu dibantu oleh Pemkab Cibinong dari Dinas Kesehatan, yakni izin industri rumah tangga. Terus kedua adalah halal, MUI. Kita punya legalitas 2 sama PT, Mas. Jadi kita mudah-mudahan secara badan tahun ini kita harus bisa memberikan kontribusi lebih besar kepada negara berupa pajak, karena selama ini
saya dikenakan pajak di PPN sama PPh final. PPh finalnya berlaku pajak UKM 0,5%. PPN kita sudah beli bahan baku juga dikenakan potongan. Nah, ini syarat mutlak bagi kita kalau bisnis aman jangka panjang, legalitas harus kita penuhi semua. Oke. Terutama kalau ini ya, bahan makanan. Bahan makanan, betul. PT, halal, dan PIRT minimal PIRT. PIRT. BPOM kita lagi proses pengajuan. Oke. Di usaha lain saya pernah bikin EO, Mas. Dan itu berjalan cuma 3 bulan. Oke. Udah bikin kantor, udah siapin AC, udah bikin laptop, udah ada TV, udah backup kantor beneran, udah punya tim ahli lagi yang ahli bikin proposal, dan ternyata gagal. Kalau boleh tahu, advance budgetnya itu waktu itu sama nyiapin kantor dan sebagainya itu habis berapa? 200 juta. 200 juta, nguap ya? Wow. Terus ini Mas yang tadi cerita pulsa juga kayak pernah gagal 90 juta. 90 juta. Ya, sama. Itu karena percaya sama orang, nggak ngejalanin bisnis sendiri. Terus nggak bisa mengukur kemampuan orang lain. Terus kita punya mimpi yang berbeda dengan partner kita. Kalau nggak bisa satu frekuensi, lebih baik jangan. Kalau tetap lanjut, ya selesai bisnis itu. Terus di bisnis powder juga pernah, Mas, 2 tahun pertama kita memberlakukan sistem tempo, term of payment atau TOP. Jadi kalau di total mungkin ada sekitar 100 juta orang yang kita kasih tempo pembayaran, nggak kembali uangnya. Oh, ada lagi juga, Mas, waktu saya bisnis jualan minyak goreng, terus gula rafinasi, cek kosong senilai 50 juta. Jadi ketika kita kirim barang, ada gudangnya, ada contoh barang-barangnya. Dia ngasih cek, kita cairin di bank tempo 2 minggu, kosong, nggak ada saldo. Jadi hati-hati tuh, kalau bisnis yang dikasih cek, belum tentu ada isi duitnya. Ketika kita cairin, kosong. Dan saya ngelihat bahwa bisnis trading ini cukup mengerikan. Dan dari pengalaman itu saya ngerasa bahwa, wah janganlah, itu bisnis yang beresiko. Kalau bisa bayar cash di depan, cash di depan. Akhirnya dari situ saya punya regulasi, ya transaksinya cash before delivery. Itu sih, Mas. Oke, jadi kalau total hampir setengah M ya? Hampir setengah M, Mas. Banyak, Mas. Beliin mobil lumayan. Oke. Kegagalan itu pelajaran yang jangan sampai kita lupakan. Kalau peribahasa bilang bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, sepakat. Karena kalau kita nganggap gagal itu adalah finish, kita nggak akan mulai start lagi. Gagalan ini kalau kita pernah bilang menjadi bagian dari estafet. Orang lari estafet kan dari tongkat 1, tongkat 2, tongkat 3. Tongkat 1 kita nggak juara, tongkat kedua kita ngejar nih, sprint. Untuk bisa leading, bukan hanya sebagai kepada kompetitor kita, tapi leading terhadap mimpi kita aja. Jangan sampai kita tidak bisa membanggakan diri bahwa kita gagal terus nggak pernah berhasil. Minimal kita banggain terhadap mimpi kita. Dalam otak kita kan kita pengen menjadi orang yang berhasil. Bisa nggak menjadi orang berhasil? Minimal mengalahkan mimpi kita, mengalahkan mimpi buruk kita yang pernah gagal, mengalahkan ego kita yang selalu ngerasa bahwa saya nggak bisa. Mental nggak bisa itu sering muncul di depan kita. Nah, kita harus balikkan bagaimana kita punya mental yang serba bisa, punya mental yang saya siap bangkit, punya mental yang saya bisa berhasil. Mau spesialis atau generalis, saya rasa dua-duanya. Ketika saya menekuni yang spesialis, Mas, mentok di satu titik di mana ternyata menekuni satu bidang itu, kalau dari sisi kepuasan batin puas, tapi dari sisi kesejahteraan kadang nggak ada, belum tentu puas. Misalkan kita punya bisnis by project nih, karena bidang saya teknik misalkan, nyatanya kadang bulan ini ada project, bulan ketiga nggak ada project, bulan 4 ada project, nanti bulan ke-12 baru ada project, karena kita hanya punya skill spesialis. Oke. Jadi kita perlu juga memperkaya dengan skill yang lain. Betul. Bisnisnya pun orang mikir bahwa saya akan bisnis di bidang yang sama. Justru bisnis saya jauh dari bidang pengalaman saya selama ini. Tidak jadi trainer, tidak jadi seorang ahli elektro, tidak jadi seorang jualan otomotif. Saya lari ke bisnis minuman.
bisnis makanan yang notabene sebenarnya jauh dari semua. Kalau orang bilang bahwa apa nggak sayang reputasi karir yang sudah kamu bangun, selesai. Teman-teman saya berharap kan saya jadi trainer mas, jadi orang yang ngajar kesana kesini. Ada yang saya bilang begini, Nal, lu lebih keren deh, pakai jas, pakai dasi, jadi trainer daripada jualan capcin katanya. Ada yang bilang begitu mas. Paling sulit, Jangan-jangan nggak ada yang sulit. ya, paling sulit pertama mulai mas. Oke. Tapi begitu sudah mulai, udah keenakan. Udah ketagihan terus. Sulit untuk mulai hal baru itu sulit. Oke. Jadi contoh, bayangin dari tahun 2001 baru 2007 punya toko. Yang akhirnya kita baru bisa ya jadi makelar, jadi perantara, nggak usah pakai toko, cukup jualan sana sini. Tapi memulai untuk ngeluarin uang besar itu sulit. Ya kalau dibilang yang sulit ya memulai. Keberhasilan bukan berarti kita harus pamer dengan orang lain. Keberhasilan kita bisa melihat orang lain berhasil. Jadi minimal kita bisa mendidik karyawan kita bisa punya usaha sendiri, kita bisa mengajak teman saudara kita juga bisa berhasil seperti kita. Yang tadinya banyak dalam circle Frezo ini adalah keluarga-keluarga kecil, teman dan saudara yang tadinya DPHK, yang tadinya penghasilannya pas-pasan. Dengan mereka menjadi keluarga kami. Nah, paling tidak mereka yang punya mimpi-mimpi tertunda dari anak nggak bisa bayar sekolah bisa bayar, dari yang tadinya anak pengen dibeliin motor bisa beli motor, dari tadinya keluarga yang selama ini dari usia kerja sampai umur 40 belum punya mobil akhirnya bisa beli mobil. Nah, saya ngelihat keberhasilan ini menjadi motivasi saya ketika bisa membuat orang lain berhasil. Karena ini sama, tidak hanya berbisnis. Waktu saya kerja, saya ngerasa bangga ketika murid-murid dulu saya salesman ini sekarang menjadi kepala cabang. Saya titipkan pesan kepada mereka, ketika kalian menjadi kepala cabang, cetak satu orang dari salesman kamu, anak buah kamu juga bisa menjadi seperti kamu, menjadi kepala cabang. Nah, itu baru bisa dikatakan berhasil, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi membangun keberhasilan untuk rumah tangga yang lain. Kan yang berhasil nggak cuma kepala rumah tangganya mas, anaknya bisa senang, istrinya bisa senang, keluarga besarnya bisa senang. Frezo bisa di marketplace, banyak yang jualan, baik official maupun non-official. Kalau teman-teman mau beli retail, menemukan toko kami juga ada di Jogja, Solo, Semarang, Depok, Cibubur ada. Namanya bossboba.net, itu nama websitenya, bossboba.net. Kalau teman-teman berniat untuk menjadi reseller atau grosir, bisa buka di www.grosirpowder.com atau website company profile di www.frezo.co.id. Sangat ya, kami punya mitra juga ada, dia pemilik kedai, ada yang dari Solo, Jogja, mereka punya 10 kedai gerai minuman, ada yang sampai 50 gerai minuman, itu jadi mitra kami. Terus beberapa toko plastik yang ada di seluruh Indonesia, kita juga jaringan sampai Sulawesi, Papua, rata-rata mereka pedagang. Nah, bagi teman-teman yang usaha sampingan di rumah juga bisa, bisnis ini diawali nggak harus dari toko, bisa dari rumah, bisa dari gang sempit, karena pada dasarnya bisnis tidak harus tempat yang strategis untuk saat ini. Orang bisa menjangkau dari gang-gang sempit, mereka bisa mulai usaha. Karena apa? Pemasarannya bisa dilakukan dengan online, lewat WA, Instagram, marketplace, terus Google. Bisnis era sekarang ini sangat mudah, tidak sesulit dulu mas. Kita kalau dulu harus kenal sama punya toko besar, sekarang nggak perlu lagi. Terima kasih sudah nonton bagian kedua ini. Kalau teman-teman suka video ini silahkan klik like, share, mohon juga masukannya di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe untuk notifikasi video terbaru di channel Smile Media. Sampai ketemu lagi di konten asik berikutnya, tetap semangat, wassalamualaikum.